Setelah beberapa minggu vakum karena urusan real life, selamat datang kembali di channel paling gak jelas ini. Seperti nama channelnya, mungkin topik yang akan kalian temukan di channel ini akan gonta-ganti, tergantung isi kepala kami. Di video ini kita akan coba bahas tentang yang namanya passion. Apa yang salah dengan passion? Kenapa kami menyarankan untuk jangan mengikuti passion? Karena bisa jadi itulah penyebab kegagalan kita. Maksudnya gimana tuh? Video ini berlaku untuk kalian yang sedang bingung, apakah harus mengikuti passion atau pindah haluan. Buat kalian yang sering nonton video-video motivasi ataupun mendengar motivasi orang sukses di luar sana, pasti sang motivator sering bilang, tanda kutip, ikuti passionmu. Terus maksudnya apa? Apa arti dari tanda kutip ikuti passionmu? To the point saja. Arti dari tanda kutip ikutin passionmu, jika kita artikan, udah, lo tetap jadi orang kere aja. Kurang lebih itulah maksud dari kata-kata ikuti passionmu. Jujur saja, siapa sih yang gak pengen sukses karena ngikutin passion? Jawabannya sudah pasti sebagian besar orang mau. Tapi, bagaimana jika passion itu tidak membuahkan hasil? Apa masih akan terus kita ikuti? Untuk mereka yang sudah terlanjur kaya dan tidak punya masalah finansial, tentu saja silahkan, tidak ada larangan. Tapi untuk kita yang sedang berusaha keluar dari kesusahan, jangan pernah coba-coba. Kenapa? Jawabannya sudah jelas bukan? Kalau memang masih tidak menghasilkan, untuk apa dikerjakan? Bukankah justru wasting time? Ingat peraturan nomor 1, get rich quickly. Karena jika passion yang kita kerjakan memang menghasilkan, itu sudah bukan passion lagi, tapi akan menjadi pekerjaan utama, betul? Jadi untuk kalian yang masih berpikir jika passion bisa membuat kita sukses, ada baiknya untuk pikirkan kembali tentang apa yang telah kita dapatkan dari passion itu. Dalam kata lain, jika memang goals dari kita adalah uang dan terlepas dari masalah finansial, ada baiknya kita mencari pekerjaan lain yang lebih menghasilkan. Jangan terus membuang waktu untuk sesuatu yang tidak menghasilkan dengan alasan, tanda kutip, karena mengikuti passion. Tapi, jika goals kita adalah untuk menciptakan sesuatu alias hanya untuk kesenangan dan bukan untuk merubah nasib, silahkan dilanjutkan. Sampai sini sudah jelas? Kita ambil contoh si A. Jika dengan game si A bisa mendapatkan cuan, tentu dia akan semakin rajin bermain game karena dia tahu hasil dari bermain game itu bukanlah omong kosong. Di mana akhirnya, tanda kutip, bermain game tersebut menjadi pekerjaan utama si A karena membuahkan hasil. Tapi jika dengan bermain game tidak memberikan si A hasil apapun, sedangkan si A membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup, apa iya si A akan terus bermain game dan terus menunda kebutuhannya? Jujur saja terkadang kami sendiri berpikir demikian. Toh juga kita mengerjakan hal yang kita suka sehingga merasa tidak ada yang memaksa. Tapi disitulah kesalahan kami. Karena semakin kesini kami sadar, jika hanya dengan mengikuti passion tidak akan serta-merta membuat kita sukses. Tapi kami juga setuju, semua itu butuh proses. Tapi, apa iya hanya dengan tanda kutip membutuhkan proses, akhirnya kita menyia-nyiakan kesempatan lain yang ada di luar sana? Pertanyaannya, sampai kapan waktu tanda kutip membutuhkan proses itu berakhir? Tahun depan, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi? Ingat, kita juga harus berpikir realistis. Jangan hanya terpaku dengan satu hal yang tidak pasti. Time is moving. Kerjakan apa yang bisa membuahkan hasil, bukan yang terus-menerus membutuhkan proses tanpa hasil. Kita juga harus bisa melihat situasi dan kondisi. Sama seperti seorang penulis yang sedang membutuhkan pekerjaan, tapi lowongan yang muncul untuk posisi admin yang sudah jauh melenceng dengan passion dia. Apakah dia harus menolak pekerjaan itu hanya untuk menunggu lowongan yang sesuai dengan passionnya? Sedangkan di sisi lain, dia juga sedang membutuhkan pekerjaan. Jadi pilih passion atau pekerjaan. Meskipun awalnya sang penulis keberatan karena posisi yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki,
pada akhirnya dia tetap menerimanya karena hanya itulah satu-satunya cara agar dia bisa bertahan hidup dan mendapatkan uang. Dalam kasus ini, menurut kami si penulis mengambil tindakan yang tepat. Meskipun dia bekerja sebagai admin, setidaknya dia bisa mendapatkan penghasilan untuk melanjutkan hidup. Lain cerita jika dia menolak pekerjaan tersebut dan memilih menunggu pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Mungkin dia sudah mati kelaparan karena terlalu lama menunggu pekerjaan yang sesuai dengan passion yang entah kapan datangnya. Satu yang perlu diingat, seperti yang orang bilang, facts doesn't care about your feeling. Dunia itu tidak peduli dengan masalah kita. Realita hidup tidak akan pernah peduli dengan semua masalah dan perasaan kita. Apapun masalahnya, bagaimanapun kondisinya, dunia akan terus berputar. Hidup akan terus berjalan. Jadi sekarang pilihannya, apakah kita akan menyerah karena keadaan, atau memilih untuk terus bangkit dan berjuang? Sampai sini sudah jelas? Begitu pula dengan passion. Jika dengan passion tidak memberikan hasil apapun, sedangkan kita membutuhkan pemasukan, tidak mungkin kita terus-menerus mengikuti passion, karena justru akan merugikan diri sendiri. Jadi, apa pendapat kalian tentang kata-kata motivasi? Ikuti saja passionmu untuk menjadi orang sukses. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.